Shalom, saudara-saudaraku terkasih. Hari ini, hari Kamis, tanggal 31 Desember tahun 2020. Detik-detik kita bersama meninggalkan tahun 2020 dan memasuki tahun 2021. Waktu yang luar biasa ini saya pakai untuk menengok ke belakang setahun perjalanan kita sepanjang tahun 2020. Tahun ini tahun istimewa, tahun yang sangat berbeda dengan tahun-tahun yang pernah kita lewati. Kita seakan-akan berada di dalam masa yang baru, dalam keadaan yang belum pernah kita kenal. Banyak tanda tanya yang tidak terjawab selama kita berada di tahun 2020. Salah satu pertanyaan itu misalnya, kapan pandemi COVID-19 akan berlalu? Daripada kita mengeluhkan, mempertanyakan terus-menerus kapan pandemi COVID-19 akan berlalu, daripada kita mengutuki kegelapan, baiklah kita menyalakan lilin supaya terang itu datang. Ya, lebih baik kita gunakan waktu untuk merefleksi apa-apa yang sudah kita lewati. Memang tahun 2020 adalah tahun yang sulit, tahun yang tidak nyaman, tahun yang penuh dengan keterbatasan. Kita dibuat tidak berdaya, kita harus berada di rumah, kita bersosial sangat terbatas. Ada pembatasan-pembatasan yang sengaja dilakukan oleh pemerintah supaya memutus rantai penularan COVID-19 ini. Bukan sekedar itu saja, kita pun juga masih menghadapi masalah ekonomi, karena pandemi COVID ini menyeret kepada dimensi-dimensi yang lain, terutama dimensi ekonomi. Dan kita, negara Indonesia, seperti negara-negara yang lain, kita juga mengalami resesi ekonomi. Sekali lagi, baiklah kita menemukan hikmat dari itu semua. Yang pertama, ternyata manusia itu ringkih, lemah menghadapi sesuatu yang kelihatannya sepele saja sudah tidak berdaya. Mengapa saya katakan demikian? Karena ketika kita menghadapi virus ini bukan makhluk hidup. Virus ini benda. Bendanya pun kecil, sangat kecil, teramat kecil, nggak bisa dilihat oleh mata. Menghadapi yang seperti itu, kita tidak berdaya. Kita tumbang. Bukan virusnya yang hebat, tapi memang manusianya yang ringkih. Siapapun dari kita tidak tahu apa yang harus diperbuat. Seakan-akan dunia ini menjadi gagap, seakan manusia itu menjadi sangat bodoh, dan nampak sekali
bahwa manusia itu ringkih, tidak bisa berbuat apa-apa. Memang kalau kita tarik lebih jauh lagi, dunia kita adalah dunia yang kompleks, dunia yang semakin kompleks, di mana satu masalah, satu sektor, satu persoalan itu harus diselesaikan secara keroyokan. Perlu multitasking, perlu banyak orang yang terlibat, banyak ahli yang terlibat, perlu multidisiplin ilmu untuk menyelesaikannya. Dan itu pun belum bisa menjawab dengan tuntas. COVID-19 ini sudah memakan begitu banyak nyawa. Begitu menyedihkan buat kita semua. Kita dibuat tidak berdaya. Kita menyadari betapa banyak hal yang nggak bisa kita jawab. Sungguh, di balik prestasi-prestasi yang diukir oleh manusia, ternyata kenyataannya, faktanya, manusia adalah makhluk yang ringkih. Kalau kita kembali jauh sekian ribu juta miliar tahun yang lalu ketika manusia diciptakan, memang manusia itu fisik tubuhnya ini dibuat dari debu tanah merah. Dan akibat dosa kita kembali menjadi debu lagi. Maka fisik kita itu sungguh lemah, tidak mampu, tidak berhasil meraih kemenangan melawan virus yang teramat kecil itu. Tetapi kalau kita lihat lebih cermat, ketika manusia diciptakan itu dari debu seperti binatang, namun ada satu perbedaan yang perbedaan yang fundamental, yaitu manusia ketika sudah jadi, sudah bisa bergerak, bernapas, sudah bisa melakukan apapun juga, di depan Tuhan Sang Pencipta, manusia itu masih mati. Maka ada satu proses berikutnya yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain, yaitu Allah, Sang Pencipta itu memberikan bagian dirinya, yaitu memberikan rohnya, nafas kehidupan. Dan detik itu juga ketika manusia menerima roh Allah, ketika manusia menerima nafas kehidupan, manusia sungguh-sungguh menjadi makhluk yang hidup. Artinya bahwa manusia itu sebenarnya bukan seperti yang kita lihat ini. Bukan tubuh yang di dalamnya ada roh, yang di dalamnya ada jiwa, ada nyawa. Bukan. Manusia adalah jiwa itu sendiri. Manusia adalah roh. Manusia adalah nyawa. Sedangkan tubuh fisik ini adalah bungkusnya saja, casingnya saja. Kalau kita menyadari itu, maka ketika kita menghadapi berbagai persoalan, ketika kita menghadapi COVID-19 ini, pandemi yang entah kapan akan berlalu, kita menyadari betul bahwa fisik kita lemah, begitu ringkihnya kita. Namun itu kan bukan manusia, karena manusia adalah jiwa itu sendiri, manusia adalah roh. Roh itu abadi.
Jiwa itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Jauh lebih hebat dibandingkan virus. Maka hikmat yang kita tulis selama pandemi ini adalah kita diingatkan bahwa kita itu adalah manusia roh. Kekuatan kita terletak pada roh, pada hakikat kita manusia. Mengapa kita manusia itu luar biasa, jiwa atau rohnya? Karena itu berasal dari Allah. Oleh karena itu, di dalam diri manusia sebagai roh, itu ada hubungan antara manusia dengan Allah. Ada hubungan roh dengan roh, yaitu roh manusia dengan roh Allah. Dan hubungan ini nggak bisa dipisahkan. Sebab ketika hubungan itu terputus, maka manusia ini bukan lagi manusia yang hidup. Bukan lagi manusia bahkan. Oleh karena itu, kita melalui pandemi COVID dapat pelajaran mengingat kita itu adalah manusia roh. Masa-masa silam sebelum pandemi ini kita terlalu fokus pada tubuh, pada fisik, pada yang kelihatan. Dan terlalu abai pada roh, bahkan kita seringkali melupakan bahwa kita itu manusia roh. Melalui pandemi ini, kita disadarkan kembali untuk kita menjadi manusia roh. Dalam arti, roh kita adalah keberadaan kita. Dan itu memiliki kekuatan yang luar biasa karena roh kita selalu berhubungan dengan Tuhan Sang Pencipta. Tugas kita adalah memastikan bahwa roh kita selalu berhubungan dengan roh Allah. Kita berkomunikasi, kita berhubungan, kita menyembah, kita memuji Tuhan. Itu dengan roh. Fisik ini hanya mendukung saja. Kita harus menjaga, merawat roh kita supaya hidup, berkembang, dan berhubungan dengan roh Allah yang luar biasa. Tubuh ada batas, ada umurnya. Yang sampai batas itu selesai, maka tubuh yang terbuat dari debu, dari tanah akan kembali pada debu tanah. Tapi roh kita akan kembali bersama-sama dengan Allah. Itu pelajaran dari pandemi COVID-19. Sehingga kita tidak perlu lagi membahas yang lainnya. Kalau kita menyadari bahwa kita itu manusia roh, dan kita harus merawat, menjaga, memelihara roh kita lebih dari semuanya, yaitu memastikan kita senantiasa terhubung dengan Tuhan yang roh itu. Itu cukup. Sehingga meninggalkan tahun 2020, kita merasa bahagia. Apapun pencapaian kita, bagaimanapun keterbatasan kita, biarkan jiwa kita merdeka. Biarkan roh kita terus berada
di dalam hubungan dengan Tuhan Sang Pencipta. Karena itulah kehidupan yang sejati. Melalui doa, melalui penyembahan, melalui pujian, melalui ibadah, yaitu melalui kehidupan kita sehari-hari bersama dengan Allah. Itu akan memelihara jiwa kita. Itu akan menjaga roh kita. Sehingga sungguh sukacita meninggalkan tahun 2020. Ini adalah sukacita yang sejati. Oleh karena itu, saatnya kita bersyukur bahwa roh Tuhan senantiasa bersama dengan kita. Dan satu hal yang kita lakukan, kita yang ringkih ini selalu bergantung kepada Tuhan. Tidak peduli ke depan seperti apa, kita tidak tahu. Karena kita memang memiliki keterbatasan yang sangat besar. Tapi biarlah kita yang terbatas itu selalu berhubungan dengan Tuhan yang tidak terbatas. Dan itulah menjadi kekuatan kita. Mari kita tinggalkan tahun 2020 dengan penuh sukacita karena kita tahu kita itu manusia roh. Di mana kekuatan kita adalah ketika kita terhubung dengan Tuhan Allah Pencipta kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.